Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai adik-adik penggalang semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya kita masih dalam keadaan sehat ya, masih tetap semangat di rumah. Nah, hari ini kita akan melaksanakan latihan pramuka yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Sebelum kita mulai latihan pada hari ini, bersama-sama kita berdoa. Semoga latihan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Pada ini kita akan membahas mengenai pasukan penggalang. Sebelumnya kita pernah membahas materi ini beberapa poin. Hari ini kakak akan menambahkan beberapa poin lagi agar adik-adik paham apa sih itu penggalang ya. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa penggalang itu terdiri dari beberapa regu. Jadi kelompok-kelompok pada penggalang dinamakan regu, dan setiap regu itu terdiri antara 6 sampai 8 orang. Nah, kumpulan-kumpulan dari regu itu dinamakan pasukan. Ya. Pasukan terdiri dari paling banyak 32 orang pramuka penggalang. Lalu pasukan penggalang putra terpisah dengan pasukan penggalang putri. Pasukan penggalang dibagi dalam 4 regu, yang masing-masing regu terdiri atas 6 sampai 8 orang pramuka penggalang. Pasukan terdiri dari satuan-satuan kecil yang dinamakan regu, yang masing-masing terdiri dari 6 sampai 8 orang pramuka penggalang. Pembentukan regu dilakukan oleh pramuka penggalang sendiri, dan bila diperlukan dapat dibantu oleh para pembina dan pembantu pembina pramuka penggalang. Tiap regu memakai nama yang dipilih sendiri, yaitu untuk regu putra digunakan nama hewan, dan regu putri dinamakan dengan nama-nama tumbuhan atau bunga. Tiap regu ditandai dengan bendera regu bergambar sesuai dengan nama regu. Jadi kumpulan-kumpulan dari regu yang ada itu dinamakan pasukan. Nah, pasukan putra itu berbeda dengan pasukan putri. Ya, jika setiap latihan kita berbaris per regu, nah kumpulan dari regu putra dinamakan pasukan, kumpulan dari regu putri dinamakan pasukan. Sekarang pemimpin pramuka penggalang. Pemimpin regu oleh dan dari regunya. Jadi pemimpin regu itu berasal dari anggota regunya yang dipilih oleh seluruh anggota regu yang ada. Ya, pemimpin regu menunjuk wakil pemimpin regu dari anggota regunya. Lalu regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu secara bergiliran. Para pemimpin regu memilih salah seorang di antara pemimpin regu sebagai pemimpin regu utama yang dipanggil sebagai pratama. Jadi setiap regu itu mempunyai pemimpin regu. Lalu tiap-tiap pemimpin regu itu menentukan satu orang di antara mereka yang akan menjadi seorang pratama, yang akan memimpin pasukan, misalkan pasukan putra atau pasukan putri, jadi berbeda ya. Lalu Dewan Regu. Dewan Regu adalah pengembangan kepemimpinan kebersamaan bagi para penggalang dalam satu regu. Jadi selain ada pemimpin regu, ada lagi Dewan Regu sekarang. Dewan Regu itu terdiri atas apa aja sih? Ada pemimpin regu, wakil pemimpin regu, penulis, bendahara, perlengkapan, kegiatan, juru masak, dan perawatan. Jadi setiap regu itu mereka memiliki tugas masing-masing, dan tugasnya itu berbeda-beda ya, bagi-bagi. Dan tugas Dewan Regu itu adalah menyusun dan menyetujui kegiatan regu, mengevaluasi kegiatan regu, memilih pemimpin dan wakil regu, meletakkan tugas dalam regu, mengelola sumber daya regu, mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan regu, diikuti oleh seluruh anggota regu. Jadi setiap kegiatan yang jalani regu tersebut anggota harus tahu semuanya ya, dari evaluasinya, dari perencanaannya, semuanya, semua anggota regu harus paham ya. Lalu ada lagi yang namanya Dewan Penggalang.
Dewan penggalang itu terdiri atas pemimpin regu utama, para pemimpin regu, wakil pemimpin regu, pembina penggalang, para pembantu pembina penggalang. Nah, Dewan Penggalang dikoordinasikan oleh pembina pasukan penggalang. Dan ketua Dewan Penggalang adalah Pratama, sedangkan jabatan penulis dan bendahara Dewan Penggalang dipegang secara bergilir oleh anggota Dewan Penggalang. Jadi selain ada Dewan Regu, ada lagi Dewan Penggalang. Yaitu dia diketuai oleh seorang Pratama. Nah, jadi tadi pasukan yang dipimpin oleh Pratama. Nah, Pratama ini menjadi ketua Dewan Penggalang. Ya, dan anggota-anggotanya itu dipilih secara bergilir oleh anggota dewannya. Dan masa bakti ketua Dewan Penggalang adalah 6 bulan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 kali berturut-turut. Jadi setelah 6 bulan menjabat sebagai ketua Dewan Penggalang, dia akan digilir atau diganti dengan ketua regu yang lainnya. Lalu tugas dan fungsinya apa saja Dewan Penggalang itu? Dewan Penggalang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pasukan penggalang sesuai dengan arahan dari kakak pembinanya, menyelesaikan dan membahas persoalan-persoalan yang menghambat kemajuan pasukan dan juga membuat rencana kerja pasukan, menerima, mempertimbangkan, dan membahas gagasan atau usul tiap regu untuk memajukan pasukan, mengatur waktu dan tempat latihan rutin serta program kegiatan pasukan lainnya, membantu anggota Dewan Penggalang agar menjadi seorang pramuka yang berwatak dan berkecakapan serta berwibawa dalam memimpin regunya, mengurus dan mengatur program kegiatan-kegiatan pasukan penggalang, mengevaluasi program kegiatan, mendukung regu dalam kegiatan, mengintegrasikan anggota baru, menyelenggarakan pemilihan pemimpin regu dan wakil pemimpin regu. Jadi tugas-tugas dan Dewan Penggalang itu tidak hanya sebatas menyiapkan anggota dalam latihan, tapi juga tahu kegiatan apa yang akan dilakukan, rencananya seperti apa, kegiatannya berlangsung sampai kapan. Tuh, merekrut anggota regu baru, menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Dewan Majelis. Jadi yang namanya pramuka itu tidak hanya latihan di lapangan, tapi ada beberapa pertemuan itu membahas materi yang akan disampaikan, mengevaluasi kegiatan yang sebelumnya pernah dilaksanakan. Ya, melalui rapat dan pertemuan, Dewan Penggalang adalah forum yang sangat ideal untuk menumbuh kembangkan potensi kepemimpinan para pramuka penggalang, khususnya dalam cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dewan Penggalang melaksanakan rapat minimal 1 bulan sekali. Dalam rapat Dewan Penggalang, pembina dan pembantu pembina bertindak sebagai penasehat, pengarah, pembimbing, serta mempunyai hak mengambil keputusan terakhir dalam hal-hal yang dinilai membahayakan. Rapat dan pertemuan Dewan Penggalang diantaranya untuk menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Dewan Majelis Penggalang. Pertemuan Dewan Penggalang bersifat formal, undangan disampaikan seminggu sebelumnya dan masalah yang akan dibicarakan diumumkan. Peserta yang hadir menggunakan pakaian seragam, tempat ditentukan lebih dahulu, ya. Jadi yang namanya kegiatan pramuka itu harus ada rencananya, lalu ada evaluasinya, dan prosesnya seperti apa kita harus tahu, ya. Oke, sampai sini dulu materi tentang penggalang kita hari ini. Walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini, tetap jangan lupa untuk makan makanan yang sehat, terus tetap belajar di rumah, tetap mencari informasi-informasi berita terkini biar kita update. Lalu jangan lupa olahraga, ya. Jadi biar sehat itu nggak cuma cukup istirahat dan tidak hanya cukup dengan makan makanan bergizi, tapi gerakan badanmu, ya. Jangan lupa olahraga. Nah, untuk itu kakak mau ngasih tugas kalian, tolong videokan kegiatan kalian, yaitu berolahraga. Olahraganya apa, Kak? Jadi
Kakak akan menugaskan kalian untuk memvideokan kegiatan kalian yang sedang melaksanakan senam pramuka. Kakak yakin adik-adik penggalang semuanya hebat dan bisa membuat video. Ya, videokan senam pramuka kalian, nanti kirimkan ke kakak. Oke? Dan senamnya yang semangat ya. Dan kita tutup materi kita hari ini. Dan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.